sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan jenis-jenis motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang memiliki arti dorongan atau menggerakkan. Sedangkan jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi yaitu suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. McDonald dalam Umar Hamalik menyatakan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung, menurut Hamzah Beuno 2013. Sedangkan menurut Suhana, motivasi belajar merupakan kekuatan, daya pendorong, atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang menggerakkan individu untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi belajar merupakan dorongan peserta didik untuk mengadakan perubahan di dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi positif dan yang kedua ada motivasi negatif. Motivasi positif dengan memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi, baik dengan motivasi positif. Semangat seseorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. Berikutnya ada motivasi negatif. Motivasi dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut akan hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Saya akan menjelaskan tentang sumber motivasi. Sumber motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari diri individu itu sendiri, jadi tanpa pengaruh dari pihak luar individu. Faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik itu ada 4. Yang pertama ada keinginan diri sendiri, yang kedua ada kepuasan, yang ketiga ada kebiasaan balik, dan yang keempat dan terakhir adalah kesadaran diri sendiri. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain ataupun dia tuh menghindari hukuman dari pihak eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik itu ada 6. Yang pertama, pujian dari orang lain, lalu nasihat. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, hadiah. Yang kelima, hukuman dalam bentuk negatifnya. Yang terakhir itu adalah meniru sesuatu pada orang lain atau hal lain. Jadi, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan motivasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari dia miliki saat ini. Nah, setiap individu itu tidak hanya didorong untuk memenuhi kebutuhan aspek-aspeknya seperti biologisnya, sosialnya, emosionalnya, tetapi juga perlu dorongan untuk mencapai yang lebih dari dia miliki saat ini. Lalu yang kedua, mendorong terjadinya peningkatan usaha. Nah, dengan mengetahui tentang kemajuan yang dia capai dalam mencapai tujuannya. Lalu motivasi juga dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian seperti pengetahuannya, perasaannya, dan dorongan nalurinya. Lalu yang keempat adalah rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, karena rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan itu cenderung
dapat meningkatkan motivasi belajar dalam siswa. Kelima, motivasi belajar siswa itu dapat meningkat ketika dia memiliki alasan untuk percaya bahwa setiap kebutuhannya itu dapat terpenuhi. Lalu yang keenam, adanya kajian dan penguatan dari guru, orang tua, dan teman seusianya juga itu dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku dari si siswa ini. Lalu yang ketujuh, adanya insentif dan hadiah. Nah, insentif dan hadiah ini juga kadang-kadang berguna dalam situasi kelas, namun ada bahayanya juga ketika anak itu bekerja untuk hadiah dan bukan karena emang ingin belajar. Lalu yang ke-8, adanya kompetensi dan insentif. Nah, kompetensi dan insentif dalam waktu tertentu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang ke-9, adanya suasana belajar yang memuaskan. Nah, dengan suasana belajar yang memuaskan, siswa akan bersikap baik dalam kegiatan pembelajaran. Terakhir adalah proses belajar dan kegiatan yang dikaitkan kepada minat belajar saat itu juga dapat mempertinggi motivasi belajar dalam siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model motivasi ARCS atau Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Strategi motivasi ARCS ini dikembangkan oleh Keller 1987, yaitu strategi yang mengutamakan adanya pengelolaan motivasional siswa selama mengikuti pembelajaran. Strategi motivasi ARCS ini merupakan strategi yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa dalam belajar. Kelebihan motivasi ARCS ini adalah menggunakan pendekatan pembelajaran yang sistematis dan komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik pembelajaran. Motivasi ARCS ini berpusat pada 4 komponen, yaitu attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Attention itu berarti adanya upaya guru menggunakan berbagai strategi dan metode dalam pembelajaran. Relevance adalah pembelajaran yang memiliki hubungan antara teori dengan realita, sehingga peserta didik tertantang untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus mereka dapat memiliki kesiapan di masa mendatang. Confidence bertujuan agar peserta didik memiliki rasa yakin dan nyaman dalam belajar. Sedangkan satisfaction adalah adanya rasa puas yang diperoleh oleh peserta didik ketika mereka sukses mendapati nilai atau tujuannya tercapai. Selanjutnya yaitu penerapan model motivasi ARCS dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran melalui model motivasi ARCS dengan menggunakan media lembar kegiatan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, menimbulkan dan memusatkan perhatian siswa dengan cerita inspiratif atau memberikan teka-teki yang menantang. Ketiga, memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Keempat, membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana nanti setiap kelompok berdiskusi dan berbagi ilmu. Yang kelima, memperhatikan alat peraga siswa mengerjakan LKS secara berkelompok. Yang keenam, memberikan bimbingan dan menumbuh kembangkan rasa percaya diri siswa dengan pernyataan-pernyataan yang membangun selama diskusi berlangsung. Yang ketujuh, siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Yang kedelapan, melakukan evaluasi. Yang kesembilan, memberikan reward kepada siswa yang aktif. Kesepuluh, melakukan refleksi tentang pembelajaran yang dialaminya.